Bismillah, lanjut. Sekarang kita akan buat ke fitur destination. Nah, kayak gini ya. Oke, nggak bisa pencet. Bisa. Oke, sip. Silahkan ke VS Code. Kemudian kita ke index.html. Setelah itu kita buat. Oh, di sini. Bentar, ini ganti section biar apa seragam. Section, terus di bawahnya juga section. Oke, section dah. Lanjut. Di sini kita pakai section. Section apa ini? Section destination. Destinations. Oke, sip. Terus tab. Nah, kok atau biar seragam kayak atasnya. Kan ini advantage section. Nah, ini destination section. Section, nah kayak gini bisa. Terus seperti biasa kita kasih apa ya, dia backgroundnya beda, dia pakai white jadi biarin default, tapi kita kasih padding Y 5 seperti atasnya. Oke, setelah itu kita akan buat kontennya di dalam container seperti atasnya, container tab. Nah, setelah itu kita akan buat judulnya nih, featured destination, Ctrl C. Terus kita kasih di kayak di atasnya aja. Atasnya dia pakai H2. Oke, kita pakai H2, tab, Ctrl V. Kita buat kelas. Misal di sini destinations. Kalau di atas namanya apa? Advantage title, destinations title. Oke, kayak gini. Sip. Setelah itu sama, kita akan susun apanya? Secara row. Cardnya ini loh. Cardnya ini kita susun secara row. Jadi kita bungkus dia pakai row kayak gini, row tab. Sip. Setelah itu kita akan buat kartu-kartunya. Di sini kartunya. Kalau kita perhatikan, bentar. Dia di tampilan besar 3 ya. Di tampilan medium dia jadi 2. Nah, ini 3, oke. Jadi ada perbedaan. Bedanya di mana? Bedanya gini doang. Dot. Misalnya call di tampilan medium, maka kartunya itu buat 6. Paham nggak maksud 6? Jadi satu layar tuh dibagi 2 doang. Tapi kalau misalnya call layarnya itu lagi lebar, dia dibagi 4. Dapat 4 bagian, jadi dibagi 3. Paham ya? Oke, itu untuk kartunya. Lebar kartunya. Sekarang kita akan pakai yang namanya buat kartunya sekarang apa ya? Destination card. Destination card. Gak pakai S ya. Destination card. Setelah itu di destination card ini kita muat gambarnya dulu. Kita bisa pakai gini. Gimana? Image, destination image, destination image. Nah, gini, destination image. Sip. Nah, setelah itu di sininya kita kasih ini, kalau teman-teman lihat overlay. Pas di overlaynya muncul gitu. Paham ya? Nah, di dalam itu kita kasih overlay. Jadi destination overlay, overlay. Nah, gini. Sip. Di dalamnya dia ada apa? Ada button tulisannya more. Oke. Kita buat kelas button. Kenapa nggak pakai A atau hyperlink gitu ya? Karena kita di sini menjalankan fungsi button yang tidak mengarahkan ke halaman manapun. Ini kan kita nggak ngarahin ke halaman manapun, cuma munculin kayak ginian, pop up lah istilahnya. Ya, jadi kita
pakai button aja. Di sini kelas kita pakai bootstrap btn, warnanya itu warning. Btn apa ini? Warning itu btn apa sih? Warning ya, ada ya btn warning. Setelah itu kita kasih ukurannya btn sm. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Oh, belum kita jalankan. Kita jalankan dulu, go live. Mana? Nah, kayak gini. Cocok ya? Oke, setelah itu untuk sementara kita hilangi dulu. Oke. Kita komen, maksudnya kita komen dulu. Nah, terus backgroundnya teman-teman bisa tambah di CSS atau bisa juga di sini aja. Style background image URL. Nah, untuk yang pertama ini dia apa? Ntar, mana? Yang pertama dia pakai Dubai, teman-teman. Linknya sudah pernah saya taruh ya di deskripsi yang mana gitu. Nah, ini deskripsi yang ini. Teman-teman copy, Ctrl C. Terus ke codingannya lagi. Paste di sini. Paste. Oh ya, kasih itu dulu, kasih petik. Jadi saya jelas. Bentar ya. Nah, bentar ya. Ini usahakan satu baris biar gak error. Terus ini yang pertama saya buat petik 1, petik 2. Jadi di close-nya juga pakai petik 2. Tapi di gambarnya di petik 1. Ingat ya, gak boleh boleh ketukar, tapi ketukarnya harus bagus. Contoh misal gini. Ini kita ganti petik 1. Terus bagian belakang nih kita ganti petik 1 juga. Nah, di bagian image-nya diganti petik 2. Di bagian sananya di sini juga ganti petik 2. Oke ya. Bentar. Sip ya. Kita cek gambarnya muncul apa enggak. Oh, bentar. Kita refresh. Kok nggak muncul? Bentar ya. Oh ya, belum kita kasih width-nya segala macam. Kita kasih width-nya nanti aja di CSS biar cepet. Nah, setelah itu kita akan di luar destination image kita akan masukkan title-nya, teman-teman. Di sini kita pakai kita bungkus div baru aja. Destination apa ya? Info lah. Destination info misal. Destination info ini. Terus kita kasih pertama judulnya. Kita pakai A4. Apa yang pertama itu? Ntar mana? Dubai, the city of dream. Ctrl J. Terus Ctrl V. Kemudian di P-nya kita pakai P. Kita copy aja. Ctrl C. Setelah itu kita Ctrl V, sip. Terakhir kita akan buat bintang, teman-teman. Bintangnya itu ntar. Bintangnya berapa ini? 4,5 tapi 5, oke, sip. Caranya gini, teman-teman buat sebuah div baru. Misal kasih nama rating gitu ya, rating. Nah, di dalamnya kita akan kasih icon-icon. Kita icon dari apa kemarin namanya itu? Font Awesome. Nah, kelas Fastar. Terus warnanya kuning ya tadi. Text warning. Oke, kita buat 5, teman-teman. Tua ke 4. Oke. Tapi yang terakhir kita buat ada icon lainnya, dia half alt. Nah, kayak gini. Kita lihat. Oke, kita lihat. Muncul ya. Cuman ini ada tulisan nih 4,8. Kita kasih juga kayak gitu. Pakai span aja. Span. Di sini kita kasih 4,8. Oke, sip ya. Jadi sekarang
kita tinggal duplikat aja, duplikat dari ini. Jadi call MD nya itu, call MD di mana ekornya? Ekornya di sini teman-teman. Teman-teman bisa di sini, terus tab. Nah kayak gini, kita duplikat. Misal oh enggak, di bawahnya lagi. Iya bener ya, ada garis tipis sama. Oke, kita duplikat 2 kali, 1, 2, sip. Sekarang tinggal kita ganti teks-teksnya. Abu Dhabi ini, Ctrl C. Mana. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Ini yang kedua, Ctrl V. Setelah itu kita ganti image-nya juga. Yang ini bukan, yang ini. Ctrl V di sini. Terus ada ini ya, historic landmark. Ctrl C. Terus kita paste di sini teman-teman. Nah, kemudian apa lagi yang kurang? Ini 4,9, terus bintangnya penuh. Oke. Jadi ini kita hapus. Ini kita hapus, terus ini kita jadikan 9. Oke, sip. Lanjut yang terakhir. Real. Ini kita Ctrl C. Lumayan. Ctrl C. Terus ke sini. Kita Ctrl V. Terus kita ganti background image-nya di yang destination. Ini sampai mana ini? Nah, sampai sini. Ctrl C. Kita ganti Ctrl V. Tag. Oke. Andar ini kayaknya nggak boleh ada spasi deh. Kita hapus spasinya, harusnya gambarnya. Saya gambarnya nggak muncul. Oke, masih nggak muncul. Oke lah, nggak apa. Sip. Sekarang kita ke ini. Ctrl C. Terus kita paste di sini. Sudah ya? Ctrl V. Oh, sudah. Nah, terus bintangnya berapa ini tuh teman-teman? Bintangnya dia penuh tapi 4,7. Gimana sih? Oh, ini bintangnya 4 teman-teman. Bintangnya 4. Bintangnya 4. Berarti ini hapus. Tapi jadi 4,7. Kita lihat. Mana? Ini. Sip. Sekarang kita pindah ke CSS-nya. Kita kasih tanda dulu CSS-nya. Misal destination ini, destination. Setelah itu kita akan buat judulnya kayak gini aja. Jadi kita kopas aja dah. Kita kopas dari atasnya. Mana atasnya? Ini kita kopas gini. Ctrl C. Terus Ctrl V. Diganti jadi destination title. Destination title. Kita lihat. Kita refresh. Bentar, kok gak berubah? Namanya apa sih emang? Oh, ada S nya teman-teman. S tambah S. Sip. Oke ya. Sekarang kita atur tinggi gambarnya. Kita targetkan si destination image ya. Kita kasih tinggi dia. Height misal 200. Oh enggak, 250 aja. 250 px. Kita coba dulu. Cocok ya. Oke, sekarang kita lihat apa lagi yang butuh. Bukan ini yang. Sekarang kita lihat yang butuh ini. Sudutnya tumpul, tapi bawahnya enggak.
ya nggak kelihatan, tapi sudut ini tumpul, berarti ini di cardnya teman-teman. Kita kasih di cardnya aja biar nggak ribet-ribet. Kita kasih destination card. Nah, di destination card ini kita kasih yang namanya border radius. Border radiusnya 10 px. Sudah kelihatan atau belum hasilnya? Belum ya. Ini yang tadi. Nah, belum ya. Biar kelihatan, kita overflow-nya kita hidden. Overflow. Ini kita kasih hidden. Oke, kelihatan ya sekarang. Sip. Sini tetap tajam, tapi card bawahnya ada nggak? Belum kelihatan. Oke, sekarang kita akan atur biar kelihatan bedanya gitu. Kita kasih mungkin kalau di sini kita kasih box shadow. Oke lah, kita kasih box shadow juga. Ya, memang kita pengen miripin ya. Di destination card ini teman-teman silahkan kasih box shadow. Box shadow gini. Kita ambil dari shadow. Kita sudah buat ya di atas. Kelihatan harusnya sekarang. Oke ya, udah kelihatan nih. Sekarang kita tinggal kasih apa? Tinggal kita kasih hover mungkin. Biar kalau dipencet naik ke atas. Jadi destination card di hover. Destination card .2 hover kayak gini. Sip. Kemudian kita jadikan dia agak tebel, kan lebih tebel dari yang atas. Misal copy aja nggak apa-apa, copy dari yang atas ini. Mana ini teman-teman bisa copy, Ctrl C, ke bawah lagi ke sini, Ctrl V. Nah, tapi yang bagian satu ini kita ganti jadi 2 atau 4 lah biar nyata bedanya. Kita bersihin errornya, kita lihat hasilnya. Oke ya, sip. Oke. Tingginya nggak sama ya, coba kita kasih height-nya 100%. Height 100%. Oke ya, sama semua sekarang tingginya. Kelihatan kan? Sama semua ya. Jangan bilang ada yang nggak sama. Oke. Tadi kan nggak sama, lihatin. Loh. Kita nggak sama, lihatin. Nah, ini di atas ini bawah sini. Jadi kita kasih height 100% biar tingginya sama. Kita lihat. Oke, sip. Sekarang kita ke itunya. Gambar yang di tombol more ini. Overlay, kita atur overlaynya lah istilahnya. Oke. Di sini teman-teman silahkan kasih targetkan destination apa sih namanya? Destination overlay, targetkan itu. Destination overlay. Nah, kayak gini. Terus posisinya kita kasih absolute. Position biar dia bisa gerak ke tengah gitu ya. Position kita kasih absolute. Jadi jangan lupa di image-nya itu kita kasih relatif. Position relatif. Sip. Nah, setelah itu kita pastikan dia di mana posisinya. Kita ketengahkan dia, tapi ntar nanti kita pakai text line center aja dah. Jadi di sini kita pakai topnya nolin dulu, leftnya 0. Tetap ya, harusnya tetap ya. Sip, bener. Widthnya kita pastikan dia 100% biar dia bisa gerak kanan kiri enak. Height 100% juga. Nah, sekarang displaynya itu kita ganti flex biar dia bisa ke tengah. Display flex. Nah, terus kita kasih align item center. Kita lihat hasilnya. Oke, kurang ke tengah sini berarti kita kurang justify, teman-teman. Justify content juga center. Kita lihat hasilnya. Oke ya. Sekarang apa bedanya? Dia backgroundnya gelap. Oke, backgroundnya kita gelapin. Backgroundnya kita kasih gelap. Background
background color RGBA 0, berapa ya, biar agak gelapan, 5 dah. Bukan yang ini, cocok. Nah sekarang tinggal kita kasih opacity-nya 0, biar dia nggak kelihatan. Nah sip ya. Tapi pas di hover dia muncul kan. Nah pas di hover itu opacity-nya dikasih 1. Jadi dot bg overlay mana, titik 2 hover gini, kita kasih apa tadi saya bilang, opacity 1. Nah kita lihat, oke, tip cuman terlalu kasar teman-teman. Kita kasih transition dulu. Kita kasih transition misal di sini. Transition kita pakai yang kita buat di atas, transition. Nah, kita lihat, oke ya, smooth. Sip. Sekarang apalagi nih? Ya ini kita atur mulai dari judul ya. Dari H4-nya. Apa dari positioning aja. Padding kita atur begin dari paddingnya dulu aja. Kita targetkan destination apa itu? Info, sip. Kita gini kan, terus kita kasih apa ini teman-teman? Padding misal 20 px, kita lihat. Cocok, anggap saja cocok ya, menurut saya cocok sih. Sekarang kita atur ininya, apa ini, title H4, istilahnya H4 itu. Ingat saya kita nggak ngasih itu ya, nggak ngasih kelas ke apa. Destination info H4.2 tank. Terus kita perbesar fontnya kita perbesar ya. Kita ukur dulu. Kayak enggak deh, cuma dipertebal doang itu. Berarti font width aja. Font widthnya dia pakai bold tuh 700. Terus warnanya diganti ya tadi, ganti primary kita lah ya. Oke, kita lihat. Oke, lihat, cocok ya, cocok. Apalagi yang kurang? Oh ini span, dia warna abu-abu teman-teman. Kita targetkan rating dot rating text, bukan color, langsung text aksen, enggak, text light. Nah ini coba kita lihat. Oke, cocok ya. Sekarang tinggal kita urus apa, ntar pastikan dulu. Sekarang ini teman-teman, ini tuh hover ke bawahnya panjang ya, punya kita masih pendek, kita panjangin. Mana yang ngatur itu? Berarti di mana card ya, enggak, box shadow di pas hover kita kayak agak panjangin. Misal di sini nih kita ganti jadi 15, terus ini kita jadi 40 gitu ya, biar kelihatan panjang. Oke, dah panjang ya, panjang. Oke, sekarang kita akan buat ini ya. Nah ini ya teman-teman. Sekarang teman-teman ke codingannya, terus ke HTML lagi, ke HTML. Nah teman-teman bisa taruh di mana aja, karena kita akan buat sesuatu yang muncul gitu. Nanti dipanggil lah, ini sesuatu yang dipanggil. Jadi nggak masuk struktur di sini. Kita kasih nama di sini modal. Oke, sip. Terus kita kasih pertama div modal. Kita kasih ID juga biar enak manggilnya nanti. Modal juga. Oke, sip. Nah, kontennya kita kasih modal konten.
nggak pakai kontainer kak? Ya biar kalau kontainer kan nanti kecanda sih itu, kecanda bootstrapnya. Biar nggak kecanda bootstrap, kita pakai nama yang lain aja. Di sini pertama apa sih? Kita lihat di spannya itu ada apa aja. Pertama itu icon silang, ya nggak? Jadi kita buat icon silang dulu. Pakai span, terus icon silang itu gini teman-teman. Bisa pakai X ini atau biar bener-bener itu pakai kayak ginian. Dan times gini nggak ya? Kita lihat, nah. Kita lihat. Nantilah. Ya pokok intinya itu kayaknya silang ini. Sekarang terus setelah itu kita punya judul. Judulnya nanti diambil dari sini. Nah, nggak diambil sih sebenarnya, kita nanti tulis sendiri di JavaScript. Nah, dari situ baru kita panggil. Nah, ini kita pakai H3 judulnya, kita taruh di H3. Terus kita kasih ID. Misal modal title. Kayak gini. Title. Oke, sip. Habis kita kasih modal title, P-nya itu kok P-nya, men. Ininya itu kita kasih P aja. P, kita kasih ID dia. Modal apa ini? Modal apa ini? Modal description. Mending pakai itu aja. Apa? Kemokis. Kan nanti dipanggil di JavaScript description. Nah, modal description ini juga diganti jadi modal title. Gini aja. Setelah itu apa lagi? Tombol close. Kita buat di sini. Button kita kasih dia kelas. Bentar. Kita kasih styling dulu ya. Jadi warnanya itu apa ya? Warna warning, btn warning. Setelah itu ada tulisan close. Nah, ini kita lihat. Oke ya, unsur-unsurnya itu aja. Muncul nggak di sini? Sip, nggak muncul. Sip. Nanti pasti pencet. Sekarang teman-teman sudah pastikan sudah ada tulisan ini ya, yang nyambungin antara HTML dengan JavaScript-nya. Sekarang kita ke JavaScript. Di JavaScript ini teman-teman silahkan buat function. Kita kasih nama dia show modal. Maksudnya nunjukin tadi loh, nunjukin ini kan fungsi JavaScript nanti ini kan buat nunjukin ini kotak ini. Nah, kita kasih kotak ini kan namanya di sini modal kan ya. Ya udah, di sini kita jadi show modal gitu. Terus dia itu nerima description. Ini parameter kalau nggak salah namanya. Destination. Kayak gini. Sip. Coba kan ini kita bakal panggil dia ketika tombol buttonnya diklik. Jadi coba kita kasih di buttonnya dulu ya. Di bagian button. Nah, di sini kita kasih on click. Nah, kita kasih on click. On clicknya apa? On clicknya itu kita nargetin yang tadi. Apa namanya? Nargetin si JS-nya, function yang JS tadi. Kita kasih on click. Kita kasih show apa ini? Show modal. Ikuti nama yang ini tadi. Terus ini jangan terima parameter dulu dah. Kita kasih dia function ya. Oke, kita lihat sekarang. Terus di sini coba kita kasih console log ya teman-teman. Console.log. Misal tulisannya apa? Kasih tulisan yang informatif. Opening modal destination. Nah, misal gini.
Jadi kalau misalnya tombolnya si ini itu, ntar kita refresh, kita inspect ya, kita ke konsol. Jadi kalau misalnya ini diklik, kecolek ya berarti ya, buttonnya sudah jalan, lihat, tek 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 tek. Nah, tapi yang ini belum, karena belum dikasih on click. Kita kasih on click kayak gitu. Ini on click ini kita copy aja, Ctrl C, terus di sini di luarnya kelas ya teman-teman, di luar kelas Ctrl V, terus di sini juga Ctrl V. Nah, jadi waktu kita inspect lagi teman-teman, waktu di konsol, bukan di source, konsol, pas kita klik sesuatu, muncul. Oke ya. Jadi ini nandain tombol ini udah berfungsi loh. Konsol lock ini sebenarnya buat debug gitu. Kalau seandainya nggak muncul kan berarti masalahnya di tombol. Nah, kita sudah ya. Lanjut. Sekarang kita ke JavaScript. Nah, jadi nanti konsepnya show model ini kan bakal nunjukin ini, setiap kota ini bakal beda tampilannya. Itu bedainya dengan cara ngenali perbedaannya itu berdasarkan perbedaan dari parameter yang diberikan. Parameternya di sini kita kasih nama destination. Nah, kayak gini. Ini teman-teman bisa hapus, bisa enggak, tapi nggak apa-apa, mending nggak usah dihapus. Terus selanjutnya kita akan targetkan isian ini. Mana kan ini kosongan nih, ini kosongan. Nah, ini kan kosongan. Nah, kita akan targetkan dia. Cons nanti dimasukin gitu loh. Misal cons modal, dokumen dot get element by ID. Apa tadi ID-nya? Modal kalau nggak salah. Sip ya. Setelah itu sama modal title-nya juga. Terus modal title sama dengan dokumen dot get element by ID. Apa ini? Modal title. Nih, kita kasih ginian. Nggak harus, cuman kayak nggak enak gitu liatnya. Sip. Sekarang apa lagi yang harus targetin ya? Deskripsinya belum. Description kan namanya. Model itu yang pembungkusnya, title, description, bener. C. Cons v sama dengan dokumen dot get element by ID. Oke, sip. Nah, oke. Nah, sekarang isian dari file-file ini kita akan buat sebuah array yang nampung dia. Jadi tinggal panggil gitu. Jadi kita buat array yang nampung datanya. Cons, misal kita kasih nama destinations. Misal nih, di dalamnya ada destinasinya. Kita pakai curly bracket. Misal Dubai, kan yang pertama Dubai. Enggak, ingat pakai itu ya, pakai apa? Kutip, karena dia pakai string. Dubai. Iya kan, pertama Dubai kan ya? Dubai, sip. Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, sip. Dubai. Terus teman-teman, nah setelah sama dengan, terus ada kurung. Nah, key sama value-nya itu pakai ini .2, bukan pakai sama dengan lagi. Di sini kita buat sebuah key value lagi. Title-nya itu adalah samain kayak yang ini, samain kayak Dubai City of Dream kan. Ini kita Ctrl C, terus kita kasih petik Ctrl V, terus tambah koma, description. Description masih description. Nah, gini kan tulisnya.
titik 2 lagi. Nah, sama, kopas lagi. Ini Ctrl C. Selanjutnya juga sama. Selanjutnya dia adalah apa? Riyadh kalau nggak salah. Enggak, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Titik 2 sorry. Titik 2 kurung title. Kita kopas lagi. Kita Ctrl C. Petik Ctrl V. Terus description, mana ada description. Titik 2 kita ambil lagi. Work this open now. Ctrl C, Ctrl V. Sama, selanjutnya kita ini namanya static, data static, data dummy lah. Riyadh, the heart of kingdom. Riyadh, Riyadh, gini ya, Riyadh. Titik 2. Oke. Koma. Bentar ya. Kita kasih kurung crunchy bracket dulu. Crawl bracket, apalah. Kita kasih dulu title titik 2. Description titik 2 petik. Kita lihat lagi. Kita copy aja dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, sip, selesai. Kita sudah membuat data dummy-nya. Jadi data dummy itu data percobaan lah, kerennya. Pertama kita buat variabel baru dulu, buat nampung si variabel ini. Nampung variabel const variabel ini nampung data yang diambil dari variabel ini berdasarkan indeks. Nah, gitulah pokok. Data sama dengan destination. Nah, ini. Setelah itu kita cocokkan if data, jika data variabel data itu modal title, maksudnya jika ada gitu ya, modal titlenya diambil text content itu diambil dari data title. Jadi maksudnya jadi kan ini modal title nih. Modal title kan dia nargetin si ini. Kalau di projectnya itu ininya belum ya, ininya yang ditargetin ini. Nah, modal title ini masukkan itu dari sini. Kenapa ini ada? Tujuannya biar bisa manggil destination tapi secara satuan. Seandainya teman-teman nggak pakai ini, itu yang kepanggil langsung semua title. Makanya kita pakai ini, apa namanya? Pakai yang namanya title, pakai yang namanya data buat ngambil value yang ada di cost destination ini secara satuan, atau gimana ya? Oke lah, kita nanti buat project satu lagi biar lebih enak jelasinnya. Oke, lanjut aja dulu ini title. Setelah itu kita akan ngambil si deskripsinya juga. Modal description dot text content sama dengan data dot description. Description. Oke. Kasih ginian bro guys. Setelah itu terakhir di sini kita harus atur CSS-nya.
CSS nya, soalnya kan kalau nggak ada CSS nya nggak muncul, kita kan belum atur gimana tampilannya, ya kan. Kalau pingin buat kayak gini kan pakai CSS, bener nggak? Bener lah. Tapi ntar apa yang kurang? Oh iya teman-teman, nanti aja dah, kita buat dulu aja tampilannya. Tampilannya gimana? Pertama kita targetin si modal, bener nggak? modal gini. Displaynya nanti kita urus. Displaynya nanti aja. Pertama, position fixed. Posisinya kita kasih fixed. Terus Z kan dia paling depan tuh. Z indeksnya kita kasih maju paling banyak, misal 1000 dah. Nah, terus left sama right-nya kita pastikan 0 dulu biar enak ngaturnya. Left sama right. Left sama top 0 dulu. Terus width-nya 100%. Width 100% sama yang atas itu tadi sebenarnya. Pas kita ngatur tombol. Terus height ini 100% juga. Saya itu background colornya, kalau teman-teman perhatikan, ini agak gelap ya, terang, agak lebih gelap, oke. Jadi kita kasih RGBA mana? Yang ini aja 0,5. Terus kalau teman-teman perhatikan, ini ada animasinya, maksudnya pas gambarnya muncul itu nggak langsung tek gitu, ya nggak, lihat ada kayak smooth. Ulangi lagi. Oke ya, kok gitulah, masa harus diperlambat, nantilah kita liatin ya, perhatikan. Oke, sip. Ini kita kasih transitionnya gimana? Kita pakai, oh ya, kita buat dulu keyframe-nya aja. Keyframe add ya, pakai add keyframes. Identifiernya kita kasih nama fade in, masuk ya. From, jadi pertamanya kita buat dia itu opacity-nya 0. Terus to opacity 1. Kita pasang fade in-nya di sini. Fade in kita pasang. Setelah itu kita kasih waktunya misal 0,3 second is yes. Nah, kayak gini. Setelah itu ini tuh ngatur secara keseluruhan besarnya. Sekarang kita atur cardnya. Berarti ke ini, kasih ini komentar aja dah. Modal gatel saya kayak. Ini. Bentar, M-nya besar. Oke, sip. Sekarang kita akan buat si cardnya. Atau card apa konten? Konten. Dot modal konten. Pertama backgroundnya itu putih, ya enggak? White. Terus ntar kita lihat. Putih kan? Margin atasnya ada, ini margin tengahnya dia pakai auto kayak. Berarti margin gini, margin secara vertikal dia 5% ke atasnya gitu ya. Terus kanan kirinya pakai auto, nanti ke tengah. Setelah itu kita kasih padding biar jaraknya ini loh gak mepet. Paddingnya berapa? Paddingnya 2 rem. Setelah itu kita kasih border radius. Border radiusnya gimana ini? 10 px biar nggak bulat. Terus widthnya kan ini 100%. Kita pakai max width aja dah. Max width. Nggak gini. Jadi gini. Widthnya kita atur
width biasa nggak ya? Kalau misalnya tampilan kecil nggak bisa, berarti pakai max width aja. Max widthnya dia itu 50 px. Max width itu 50 px, 500 px. Nah, tapi kan kalau misalnya dikecilin nih kita inspect, dia lebih kecil kan. Nah, itu kita kasih dia widthnya 90% biar menyesuaikan, tapi dia nggak bisa ngelebihi dari 50 px gitu loh, paham ya? Setelah itu apalagi sudah cocok animation, karena dia kan kayak turun ke bawah. Tadi yang fade ini tuh ngatur munculnya backgroundnya tuh kan tidak langsung tek, ya kan? Sekarang kita atur cara muncul kartunya pakai animationnya apa? Kita buat dulu keyframe ya. Keyframe misal slide down, bagus ya namanya slide down ini from opacity-nya dari 0 biasa, tapi dia biar ada kayak sensasi muncul dari atas, jadi kita kasih dia transform, terus translate y-nya itu kita kasih minus, misal 50 px biar nggak jauh-jauh, terus opacity 1, terus transformnya kita kasih 0, translate y-nya maksudnya kita kasih 0. Sip. Sekarang kita lanjut pasang animation di sini. Animasinya apa tadi namanya? Slide down. D-nya besar. Ini samain aja biar munculnya barengan kayak atasnya, tipenya apa, cara munculnya juga sama is. Oke, sip. Sekarang kita atur tombol close-nya. Itu di dot modal close. Bentar ya, saya penasaran. Oh enggak, lanjutin dulu, nggak boleh putus-putus kayak gitu. Kan kita jadi pengen warnanya itu aksen gold. Bentar, kita cek dulu. Oh, aksen gold tuh kalau di hover dia berarti apa ini? Min apa ini? Like yang teks like. Terus font size-nya ukurannya dia 2 rem. Dia tebel. Font bold, font width-nya itu 700 bold. Terus kursornya pointer, terus transition. Ini transition nih buat nanti ya pas mencet hover. Oke, kayak gini. Terus ya dot modal close hover. Tinggal ganti warna aja sih, tinggal color min aksen gold. Dah. Apalagi yang belum diatur ya? Oh iya, kita belum atur H4. Kita pakai A4 apa 3? 4 ini. Pakai A4 mana. Kita berarti atur di sini dot modal konten. Enggak, berarti modal konten tuh ya kasih di atas aja dah. Modal konten A4
Ini pakai primary dia, color biru kan ya waktu itu, primary blue. Udah lah, gini aja. Terus displaynya di sini, displaynya coba blok muncul kalau blok. Nah ini gimana nih, kok nggak tebel, nggak ke connect gitu loh. Displaynya kita kasih, ini bener blok, cuman kok nggak ke, bentar si di modal close tuh gimana sih? Modal close itu kan BTN mana ini kan, span ini kan yang diatur, bener nggak? Modal, oh enggak, ini kita kasih dulu kelas modal close ini. Nah sip ya, tinggal kontennya nanti kita jelasin lagi. Jadi gini ya, seperti yang saya bilang ya tadi, kita kan bakal ngambil ini berdasarkan, kita akan ngambil data dari destinations ini secara satuan kayak gini. Nah ini tuh, yang ini tuh sama yang ini, jadi kita tinggal sesuaiin aja sama yang ini. Ini tuh identifiernya. Jadi seandainya nih teman-teman di bagian mana nih, bagian mana ini, bagian modal sini, ini kita kasih Dubai. Nanti aja sekalian teman-teman. Terus ini Abu Dhabi, terus yang terakhir adalah Riyadh ya, kayak gini. Nah terus di bagian sini modal style, modal.style ini ya, apa ya, bentar modal style display. Dot display sama dengan blok. Nah di sini itu kita kasih non. Nah, enak kan, non. Sip, kita lihat kalau dipencet, nah gini teman-teman. Ntar kok warnanya nggak berubah, warna ininya, warnanya nggak berubah. Emang bener model konten H4, alamatnya loh H3 teman-teman, keliru saya. Oke ya, sip. Jadi belum ya, masih nggak bisa di close. Jadi kita atur di JavaScript-nya lagi. JavaScript, kita buat sebuah function untuk nge-close-nya. Function kita kasih nama misal close modal. Nah kayak gini, dia nggak usah nerima parameter apa-apa karena tinggal close. Kita cek dulu ya, console log dulu, console.log, ngecek aja ini connect apa enggak gitu ya. Terus kasih tulisan misal closing modal lah kayak gini. Terus kita akan pasang modal ini di mana? Kita akan pasang modal ini di HTML-nya teman-teman. Silakan ke indeks HTML, scroll ke bagian sini. Nah di bagian sini kita tambahi kayak yang tadi. Kita bisa pakai on click, close modal tag. Kita cek apakah berfungsi, pakai inspect ya teman-teman.
konsol, terus ke sini. Saya ini kita pencet silang, muncul ya, berarti sudah ke connect. Opening modal destination, closing modal. Terus kita butuh close tuh di sini sama di sini, iya nggak? Jadi kita tambah di dua tempat itu, di close. Nah di sini tambah juga close. On click dulu, on click close modal, tag. Nah kayak gini. Kita coba sekarang di bagian sini ya, jalan apa enggak. Konsol ya, sip. Oke ya, sudah closing modal sudah ada. Sekarang tinggal kita tulis kodenya ke JavaScript lagi. Sebenarnya gampang sih, ini close ini pendek banget kodenya. Tinggal kita targetkan ID yang bersinggungan. Sini sebenarnya kita bisa buat ID di sini sama di sini, tapi kita juga bisa nargetin langsung yang bungkus semuanya, yaitu modal. Kita bisa langsung cons modal sama dengan dokumen dot get element by ID, kita targetan si modal tadi. Nah setelah itu kita tinggal ganti stylenya kayak gini. Kita pilih modal titik stylenya yang di setting itu displaynya, kita setting displaynya jadi none kayak gini aja. Kita lihat, kita coba close, nggak close ya, silangnya coba close.